Sobat Fobi, setelah beberapa minggu jadi bahan gosip masyarakat, akhirnya awal September ini subsidi BBM nggak bisa ditahan lagi dan harus dialihkan ke hal yang lebih berguna, produktif. Nah, di episode Fobi kali ini, saya mau bahas isu yang berhubungan dengan itu tapi sedikit berbeda, bahwa serangkaian perubahan drastis akibat pengalihan subsidi ini justru punya dampak positif dan membawa kebaikan buat rakyat Indonesia. Bahkan, kalau kita tepat dalam mengambil langkah ini, maka ini bisa jadi momen batu loncatan untuk mencapai Indonesia maju. Yuk kita bahas sampai tuntas. Sobat Hobi, kita ini harus ingat bahwa subsidi BBM yang sedang diributkan ini itu adalah dananya dibayar pakai APBN. APBN ini adalah uang kita semua, uangnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemanfaatannya, pemakaian APBN ini harus untuk seluruh rakyat Indonesia juga. Nah, melonjaknya harga BBM ini jadi tamparan yang mengingatkan, menyadarkan kita bahwa fungsi APBN sering terlupakan, bahwa APBN adalah penjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ketika pakai APBN, kita harus memastikan ada manfaat untuk rakyat, dan kita harus perhatikan rakyat yang mana yang dapat manfaat. Semua orang Indonesia adalah rakyat tentunya. Jadi semua orang bisa klaim saya ini rakyat Indonesia. Tapi rakyat Indonesia ini beragam, apalagi dalam hal ekonominya. Jadi begini Sobat Fobi, kalau berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, di Indonesia ada 10% rakyat miskin yang pengeluaran bulanannya Rp350.000 ke bawah. Dan ada 15% rakyat ekonomi rentan atau beresiko jatuh miskin. Dan ada 50% menengah ke bawah yang pengeluaran bulanannya Rp500.000 sampai 1,2 juta per orang. Nah, ini semua kalau digabung itu berarti 75% masyarakat Indonesia pengeluaran bulanannya di bawah 1,2 juta rupiah. Banyak loh, 75%, berarti mayoritas. Bandingkan dengan kelas menengah yang 20%. Kelas menengah artinya apa? Artinya pengeluarannya antara 1,2 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Sisanya 5% saja itu masuk golongan kaya, yaitu mereka yang pengeluaran per bulannya lebih dari 6 juta rupiah per bulan itu masuk golongan kaya rakyat Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, dari semua golongan rakyat ini, subsidi BBM yang sampai 500 triliun rupiah lebih ini untuk siapa? Sayangnya, yang menikmati subsidi BBM ini lebih banyak kalangan menengah atas. Sekitar 70% subsidi BBM ini dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi, semakin besar subsidi BBM, semakin banyak mereka yang punya mobil menengah atas dapat rupiah dari APBN, dan semakin kecil porsi untuk rakyat miskin. Nah, ini yang harus kita ubah. Nggak bisa kita memfokuskan memberikan pada menengah atas saja. Jadi jelas subsidi BBM ini memang pro rakyat, tapi bukan rakyat yang miskin. Syukurnya sekarang pemerintah sudah sadar dan makin gencar memindahkan subsidi barang seperti BBM menjadi subsidi orang seperti bansos. Contoh nyatanya, Presiden Jokowi sudah menyiapkan program bantuan sosial, dan bukan cuma 1 atau 2 loh bantuan sosial ini. Tapi setidaknya ada 6 program bantuan yang cair di bulan ini. Bantuan sosial berlapis-lapis. Ada BLT BBM yang totalnya Rp600.000 per keluarga dan akan diterima lebih dari 20 juta keluarga Indonesia. Ada juga bantuan subsidi upah yang jumlahnya Rp600.000 per pekerja. Penerimanya 16 juta pekerja yang gaji bulanannya di bawah 3,5 juta rupiah. Lalu ada BLT Dana Desa untuk masyarakat desa yang memenuhi kriteria. Misalnya masyarakat miskin, memiliki penyakit kronis, atau tidak punya pekerjaan.
Mereka ini bisa dapat Rp300.000 per bulan. Ada lagi kartu prakerja gelombang ke-43. Kalau berhasil masuk dan sudah ikut pelatihan, dapat insentif total Rp2,4 juta. Masih ada lagi, ada bantuan pokok non-tunai sebesar Rp200.000 per bulan untuk lebih dari 18 juta keluarga di Indonesia. Juga terus ada lagi BLT, bantuan langsung tunai untuk UMKM sebesar Rp600.000. Ini ditunjukkan untuk 12 juta pedagang kaki lima, pemilik warung, nelayan, dan pengusaha mikro di seluruh Indonesia. Nah Sobat Fobi, kalau dihitung-hitungnya, keluarga miskin dan rentan di Indonesia ini bisa dapat sekitar Rp150.000 sampai Rp500.000 per bulan. Semakin rentan, semakin besar mereka mendapat dana bantuan. Sedangkan bagi warga kelas menengah atas, bantuan sosial senilai Rp150.000 sampai Rp500.000 per bulan ini mungkin terkesan kecil. Tapi justru di sini yang harus kita ingat, bantuan ini untuk rakyat yang pengeluarannya di bawah 1,2 juta per bulan. Bahkan nggak sedikit loh Sobat Fobi yang pengeluarannya di bawah Rp500.000 per bulan. Nah, bagi rakyat menengah bawah ini, nilai bantuan yang didapat per bulannya berarti senilai 12%, 50%, bahkan bisa 2 kali lipat pengeluaran mereka biasanya. Dengan kata lain, kalau ada yang merasa nilai bansos ini terlalu kecil, mungkin berarti bansos ini memang bukan ditujukan untuk dia. Nah, kalau begini, ini baru namanya subsidi yang tepat sasaran. Yang disubsidi itu orangnya, bukan barangnya. Karena barangnya bisa dibeli oleh bahkan orang kaya. Tapi langsung negara hadir di tengah-tengah rakyat, membuat dapur masyarakat menengah ke bawah tetap ngebul dan pelan-pelan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sobat Hobi, subsidi BBM kita sekarang ini membengkak 3 kali lipat, dari 152 triliun jadi 502 triliun rupiah. 502 triliun rupiah itu uang yang banyak banget. Kalau dihitung-hitung dengan uang segitu 500 triliun bisa buat bangun paling enggak 3.000 rumah sakit. Atau bisa buat bangun lebih dari 40.000 puskesmas, atau bisa dipakai juga untuk menyekolahkan gratis 63 juta anak Indonesia dari SD sampai SMA. Jadi duit segitu banyak banget. Maka itu, mengalihkan subsidi BBM itu merupakan solusi yang tepat. Apalagi kalau dialihkan menjadi bantuan langsung tunai seperti bansos dan lain-lain. Tapi walau sudah menggelontorkan bansos, masih ada akar permasalahan yang jika tidak dituntaskan cepat atau lambat, kecanduan kita terhadap BBM inilah sebetulnya yang jadi akar masalahnya. Nah, memang sangat sulit untuk bisa lepas dari kecanduan BBM ini. Dan ini bukan cuma di Indonesia. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat tidak stabilnya harga minyak dunia ini harusnya menyadarkan kita bahwa penggunaan BBM ini memang kedepannya kurang baik untuk jangka panjang. Jadi kalau kita ingin menjadi Indonesia menjadi negara maju, pemikiran kita harus jangka panjang. Kita tidak bisa tergantung pada BBM. Jadi pengalihan subsidi BBM ini mestinya bisa memicu kita untuk lebih serius mengembangkan energi terbarukan. Nah, kalau saya, Sobat Fobi, juga ada baiknya uang dari subsidi BBM ini digunakan untuk membangun pembangkit energi terbarukan di seluruh negeri. Kalau belajar dari pembangkit-pembangkit energi terbarukan yang sudah kita punya pembangkit tenaga bayu yang canggih di Sulawesi Selatan. Dibangun dengan biaya sekitar 2 triliun rupiah. Atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air terbesar ada di Sungai Kayan, Kalimantan Utara, yang biaya membangunnya mencapai 340 triliun. Dana dari subsidi BBM ini harusnya lebih dari cukup untuk menambah infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Jadi, ya namanya juga manusia, Sobat Fobi. Kalau tidak ada tekanan situasi yang nyata, sulit sekali mendorong program-program ini, apalagi yang terkait energi terbarukan. Padahal kebutuhannya sudah mendesak.
Nah sekarang kita sudah terpaksa, kita sudah melihat BBM semakin mahal, maka cepat atau lambat kita harus memanfaatkan energi terbarukan. Nah kita juga bersyukur Indonesia punya banyak kali potensi energi terbarukan ini yang dibutuhkan. Tinggal kemauan untuk berubah dan dorongan dari masyarakat untuk memanfaatkan energi terbarukan ini. Jadi pengalihan subsidi BBM ini bisa jadi momentum perubahan untuk membangun infrastruktur energi terbarukan. Jadi Sobat Hobi, ada berkah yang langsung maupun tidak langsung dari penyesuaian subsidi BBM ini. Berkah bagi masyarakat miskin yang menjadi jauh lebih diperhatikan hak-hak ekonominya, dan juga berkah bagi alam dan lingkungan melalui pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Ini semua berkah bagi Indonesia, batu loncatan menjadi negara maju. Tapi seperti biasa tentunya ada demo-demo yang mengatasnamakan rakyat. Saya rasa yang kedengarannya agak sumbang dan agak nggak nyambung dengan kenyataan di lapangan, di mana justru rakyat menengah bawah sekarang ini justru dapat berkah, dapat hal nyata dari pengalihan subsidi BBM ini. Tadi sudah saya jelaskan di awal dan ada buktinya. Buktinya kita lihat dari hasil survei LSI terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sudah naik lagi di 72%. Yang menarik, kenapa kepuasan masyarakat ini naik? Dari survei itu, rakyat mengatakan bahwa karena pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Jadi, kalau ada yang teriak-teriak di luar sana mengatasnamakan rakyat, kita bisa tanya balik, rakyat yang mana? Karena justru di tengah krisis ini, rakyat miskin yang mendapat perhatian khusus dan ekstra lebih banyak. Semoga kita bisa terus bergotong royong, saling menjaga melalui krisis global ini, dan yang tidak kalah penting, turut mengawal agar subsidi berbentuk bansos, bantuan langsung ini betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sekian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional.